Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Sadam Abdullah, mahasiswa Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa remaja atau masa pubertas. Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kehidupan anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan secara biologis dan psikologis. Secara biologis ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya seks primer dan seks sekunder, sedangkan secara psikologis ditandai dengan sikap dan perasaan, keinginan dan emosi yang labil atau tidak menentu. Kurlok 1990 membagi fase remaja menjadi awal dengan usia antara 13 sampai 17 tahun dan masa remaja akhir usia antara 17 sampai 18. Masa remaja awal dan akhir menurut Rullos memiliki karakteristik yang berbeda dikarenakan pada masa remaja akhir individu telah mencapai transisi perkembangan yang lebih mendekati dewasa. Sedangkan menurut Demista 2011 masa remaja ditandai dengan sejumlah karakteristik penting yang meliputi pencapaian hubungan yang matang dengan teman sebaya, dapat menerima dan belajar peran sosial sebagai pria atau wanita dewasa yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, menerima keadaan fisik dan mampu menggunakan secara efektif, menggunakannya secara efektif, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, memilih dan mempersiapkan karir di masa depan sesuai dengan minat dan kemampuannya, mengembangkan sikap positif terhadap pernikahan hidup, berkeluarga dan memiliki anak, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan sebagai warga negara, mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial dan memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Makna pubertas. Setiap manusia akan mengalami perkembangan sejak masa bayi, periode kanak-kanak, masa pubertas atau masa remaja yang kemudian berkembang menjadi manusia dewasa. Kehidupan sebagai remaja merupakan salah satu periode dalam rentang kehidupan manusia menurut John 2003 bahwa remaja diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara anak-anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Senada dengan itu, Sarlito Wirawan Sarwono menyatakan bahwa masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa, bukan hanya dalam artian psikologis tetapi juga fisik. Selama masa remaja, seluruh tubuh mengalami perubahan, baik bagian luar maupun bagian dalam tubuh, baik dalam struktur tubuh maupun fungsinya. Remaja pada tingkatan sekolah menengah pertama berada pada tingkatan perkembangan yang disebut masa remaja atau pubertas. Bahwa remaja yang sedang mengalami proses transisi atau pubertas memiliki ciri-ciri dalam pertumbuhan fisik, psikis, dan sosialnya. Pada umumnya, remaja mengalami berbagai kesulitan dan masalah dalam melakukan penyesuaian diri terhadap dirinya dan lingkungan pada masa pubertas. Perubahan-perubahan fisik menyebabkan kecanggungan bagi remaja karena ia harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya. Remaja akan mengalami berbagai kondisi selama masa puber menurut Elizabeth, bahwa perubahan-perubahan pesat yang terjadi selama masa puber menimbulkan keraguan, perasaan tidak mampu dan tidak aman, dan mengakibatkan perlakuan yang kurang baik. Remaja harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi pada masa puber sehingga remaja mencapai kepuasan terhadap diri dan lingkungannya. 2. Perubahan apa saja yang terjadi pada saat masa pubertas? Yang pertama, perubahan fisik pada perempuan. Remaja perempuan akan mengalami berbagai macam perubahan pada tubuhnya, mulai dari payudara yang tumbuh, bulu halus pada ketiak dan di area kemaluan hingga terjadi menstruasi. Orang tua disarankan untuk terus mendampingi anak selama menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Selain itu, katakan pada remaja bahwa itu adalah hal yang wajar dan terjadi secara alam. Payudara remaja perempuan akan mulai tumbuh. Pertumbuhan payudara umumnya akan terjadi pada usia 8-13 tahun dan dimulai dari area puting. Penting untuk orang tua mengetahui tahapan perkembangan payudara yang normal. Selain itu, ajak remaja rutin untuk melakukan pemeriksaan sendiri.
Yang kedua, perubahan fisik pada laki-laki. Remaja laki-laki Remaja laki-laki yang memasuki pubertas juga akan mengalami perubahan fisik. Hal ini membuat anak mengalami perubahan ukuran testikel dan penis yang membesar. Berbeda dengan perempuan, tidak ada patokan pada usia berapa perubahan ukuran dan bentuk fisik anak laki-laki akan terjadi. Bahwa bertambahnya ukuran bisa terjadi sejak usia 9 tahun atau lebih dewasa. Meski sebagian remaja usia 15 tahun yang masih belum mengalaminya dan hal itu normal. Remaja laki-laki juga mengalami perubahan bulu halus pada area ketiak dan kemaluan. Selain itu, pubertas juga membuat suara remaja laki-laki menjadi lebih berat. Hal ini terjadi karena pembesaran ukuran laring, yaitu organ di mana pita suara terletak, akan membuat suara laki-laki terdengar lebih berat. Hal ini normal. Dan lagi-lagi tidak ada patokan pada usia berapa perubahan ini akan terjadi. Ciri-ciri pubertas, urutan perubahan fisik yang terjadi pada saat masa pubertas menurut Sarwono. Yang pertama, pertumbuhan tulang belulang. Yang kedua, pertumbuhan payudara. Yang ketiga, tumbuh bulu yang halus dan lurus berwarna gelap di kemaluan. Yang keempat, mencapai pertumbuhan ketinggian badan yang maksimal setiap tahunnya. Yang kelima, bulu kemaluan menjadi keriting. Yang keenam, haid. Yang ketujuh, tumbuh bulu-bulu ketiak. Yang kedua, ciri-ciri seks sekunder pada wanita antara lain: yang pertama, pinggul yang membesar dan membulat. Yang kedua, buah dada dan kulit susu semakin tampak menonjol. Yang ketiga, tumbuhnya rambut di kemaluan. Yang keempat, kulit menjadi lebih kasar. Yang kelima, kelenjar keringat lebih aktif. Yang keenam, kelenjar keringat di ketiak. Yang ketujuh, otot semakin kuat dan semakin besar. Kesimpulannya, respon perubahan yang dialami remaja selama menjalani masa pubertas, yaitu perubahan fisik dimulai dari tinggi badan, payudara, pinggul, jakun, tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh, dan adanya perubahan suara. Perubahan psikoseksual yang terungkap adalah ketertarikan dengan lawan jenis dan perubahan penampilan. Terdapat keinginan peningkatan jumlah teman, peningkatan aktivitas bermain dengan teman sebaya, dan kedekatan dengan teman. Perubahan sikap yang dialami adalah sikap menantang, sedangkan perubahan emosional dalam bentuk mudah marah. Pola perilaku keluarga terhadap remaja selama menjalani masa pubertas berupa dukungan, yaitu memahami, menasihati, mengizinkan, memenuhi kebutuhan, dan mengajarkan. Sebagian partisipan masih merasakan pola perilaku keluarga yang diberikan kurang, yaitu perhatian keluarga kurang, tidak menjelaskan, mengekang, dan tidak memberikan hak untuk berpendapat. Keluarga menekankan aturan dengan cara mengarahkan, meningkatkan role model dan paksaan. Perilaku keluarga yang diharapkan remaja terdiri dari bentuk hubungan, pola komunikasi, kebebasan, dan cara membentuk perilaku remaja. Sekian penjelasan kali ini, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.